Hai semuanya, selamat datang di Maheswari Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini aku akan membahas tentang kebutuhan fisik ibu hamil part 2. Jadi teman-teman, kalau melihat ke 2 tahun terakhir untuk pelaksanaan tes baik itu SKB ataupun P3K bidan, sering banget nih ternyata soal yang keluar itu bukan soal-soal kasus patologis. Justru materi-materi yang kita anggap kayak ini tuh nggak mungkin keluar, ternyata keluar, termasuk materi yang akan aku bahas di hari ini. Tapi untuk tahun ini kita nggak tahu ya pola soalnya akan dibuat seperti apa, apakah akan tetap sama seperti tahun lalu ataukah tahun ini mungkin akan dikeluarkan soal-soal tentang kasus-kasus patologis. Jadi baiknya memang teman-teman mempelajari semuanya supaya persiapannya jadi lebih matang. Nah, untuk teman-teman yang mau ikut bimbel P3K bidan, teman-teman bisa langsung klik link yang aku sertakan di description box ya. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke pembahasan soal dan materinya. Nomor 1, seorang perempuan hamil akan bepergian naik pesawat terbang. Umur kehamilan berapakah ibu hamil normal masih boleh naik pesawat? A. Kurang dari 40 minggu, B. Kurang dari 38 minggu, C. Kurang dari 36 minggu, D. Kurang dari 35 minggu, E. Kurang dari 28 minggu. Nah teman-teman, di tes sebelumnya ini tuh pernah ada yang dapat soal tentang pertanyaan ibu hamil bolehnya kapan naik pesawat gitu ya. Nah jadi jawaban yang tepatnya yaitu yang D, kurang dari 35 minggu. Nah kita bahas sama-sama ya teman-teman. Jadi wanita hamil supaya berhati-hati dalam membuat rencana perjalanan yang cenderung lama dan melelahkan. Jika mungkin perjalanan jauh dilakukan dengan naik pesawat udara. Pesawat udara yang modern sudah dilengkapi alat pengatur tekanan udara sehingga ketinggian tidak akan mempengaruhi kehamilan. Sebagian perusahaan penerbangan mengizinkan wanita hamil terbang pada usia kehamilan sebelum 35 minggu. Sebagian yang lain mengharuskan ada surat pernyataan dari dokter. Apabila wanita hamil menempuh perjalanan jauh, supaya menggerak-gerakkan kaki dengan memutar-mutar pergelangan kaki karena duduk dalam waktu lama menyebabkan gangguan sirkulasi darah, sehingga menyebabkan udem pada kaki. Gerakan memutar bahu, gerakan pada leher, tarik nafas panjang sambil mengembangkan dada dengan tujuan melancarkan sirkulasi darah dan melemaskan otot-otot. Pada saat menggunakan sabuk pengaman, hendaknya tidak menekan perut. Nah, jadi itu ya penjelasannya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Setiap ibu hamil yang periksa selalu ditimbang berat badan. Berat badan yang seperti apakah yang mengindikasikan keadaan yang tidak wajar sehingga perlu dikonsulkan ke dokter? A. Berat badan ibu hamil naik secara normal. B. Berat badan ibu hamil turun di trimester 1. C. Berat badan ibu hamil naik berlebihan pada trimester 2. D. Berat badan ibu hamil turun setelah trimester 2. E. Berat badan ibu hamil naik di trimester 1. Nah jadi teman-teman ini berkaitan dengan status nutrisi, yaitu dimana kalau misalkan suatu kondisi ibu hamil ini berat badannya naik berlebihan dan turun setelah trimester 2, maka ini harus menjadi perhatian karena ditakutkan ada kondisi yang tidak wajar sehingga harus diperiksakan ke dokter. Nah jadi nomor 2 jawaban yang tepatnya itu adalah yang D, berat badan ibu hamil turun setelah trimester 2. Kalau yang C itu berat badan ibu hamil naik berlebihan pada trimester 2 ya teman-teman. Yang menjadi perhatian itu jika berlebihan dan berat badannya turun setelah trimester 2. Jadi harus hati-hati untuk membaca soal dan pilihan jawabannya ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ibu hamil trimester 3 sering mengalami obstipasi. Kemungkinan penyebab obstipasi adalah A. Tekanan pada rektum oleh kepala janin. B. Ibu hamil sering mengalami muntah dan kurang makan. C. Ibu hamil kurang makan buah. D. Peristaltik usus kurang karena pengaruh hormon. E. Semua benar. Nomor 3 ini jawaban tepatnya adalah yang E. Semua benar. Kita bahas sama-sama ya. Pada ibu hamil sering terjadi obstipasi. Obstipasi ini kemungkinan terjadi disebabkan oleh yang pertama kurang gerak badan.
Kemudian hamil muda sering terjadi muntah dan kurang makan, peristaltik usus kurang karena pengaruh hormon, dan tekanan pada rektum oleh kepala. Dengan terjadinya obstipasi pada ibu hamil, maka panggul terisi dengan rektum yang penuh feses selain membesarnya rahim. Maka dapat menimbulkan bendungan di dalam panggul yang memudahkan timbulnya hemoroid. Hal tersebut dapat dikurangi dengan minum banyak air putih, gerak badan cukup, makan makanan yang berserat, seperti sayuran dan buah-buahan. Sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Ibu hamil pada prinsipnya tidak dilarang melakukan hubungan seksual. Ibu hamil yang bagaimanakah yang tidak disarankan melakukan hubungan seksual? A. Ibu hamil trimester 1, B. Ibu hamil trimester 3, C. Ibu hamil dengan plasenta letak rendah, D. Ibu hamil dengan mual muntah, E. Ibu hamil trimester 2. Udah jelas ya teman-teman, nomor 4 ini jawabannya adalah yang C. Ibu hamil dengan plasenta letak rendah. Karena sebenarnya untuk hubungan seksual itu disarankan saja baik pada trimester 1, 2, dan 3. Ini adalah penjelasannya. Hubungan seksual disarankan tidak dilakukan pada ibu hamil bila yang pertama terdapat tanda infeksi dengan pengeluaran cairan disertai rasa nyeri atau panas. Kemudian terjadi perdarahan saat hubungan seksual, terdapat pengeluaran cairan atau air yang mendadak, terdapat perlukaan di sekitar alat kelamin bagian luar, serviks telah membuka, plasenta letak rendah, dan yang terakhir, wanita yang sering mengalami keguguran, persalinan preterm, mengalami kematian dalam kandungan, atau sekitar 2 minggu menjelang persalinan. Kita masuk ke soal terakhir. Olahraga yang sebaiknya dihindari ibu hamil adalah A. Yoga, B. Berenang, C. Low impact, D. Sit up, E. Berjalan. Nah, apa nih jawabannya teman-teman? Di video sebelumnya sudah ada saya bahas juga tentang kebutuhan fisik ibu hamil yang berkaitan dengan olahraga. Nah, jadi nomor 5 ini jawaban yang tepatnya adalah yang D, yaitu sit up. Nah, penjelasannya, hindari melakukan gerakan peregangan yang berlebihan, khususnya pada otot perut, punggung, serta rahim. Misalnya gerakan sit up. Bila ingin melakukan senam aerobik, pilihlah gerakan yang benturan ringan atau tanpa benturan. Misalnya senam low impact. Hindari gerakan lompat, melempar, juga gerakan memutar atau mengubah arah tubuh dengan cepat. Oke teman-teman, kita udah sampai di akhir video. Terima kasih untuk yang sudah nonton video aku sampai akhir. Untuk teman-teman yang pengen request dibahas tentang materi apa atau latihan soal apa, teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar ya. Semangat untuk teman-teman yang akan mengikuti tes P3K, masih ada waktu, dimanfaatkan sebaik mungkin. Ini selalu saya ingatkan berulang kali, manfaatkan waktu sebaik mungkin, jangan sampai menyesal nantinya gitu ya. Mumpung masih ada waktu untuk belajar benar-benar semua yang kira-kira masih kurang nih materinya tentang apa, itu ditingkatkan lagi pemahamannya, oke? Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk nonton video aku yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.